Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Nabi Adam bil 'ilmi wal 'amal ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan bab Toharo. Kita sudah membahas tentang hukum-hukum air, hukum-hukum najis. Sekarang kita sudah masuk bab wudu. Sebelum wudu ini Bu, etika buang air. Ya, tidak ada. Ya, nggak ada di situ. Etika buang air. Islam ini agama yang lengkap. Ya. Sampai masalah buang air pun ada aturan dan ada ketentuannya. Baik, etika buang air. Yang pertama, tidak diperkenankan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Dalilnya, Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah mengenakan cincin bertuliskan Muhammad utusan Allah atau Muhammad Rasulullah. Setiap kali beliau ingin buang air, cincin itu beliau tanggalkan, dilepas. Jadi masuk kamar mandi, ya, tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah. Maka ini juga dijadikan sebagai dalil tidak boleh membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi. Ya. Yang kedua, ketika buang air, kalau saya baca ini secara utuh semuanya ini etika buang air yang diceritakan sesuai dengan di zaman Nabi dan di Arab. Jadi mungkin ada yang perlu disesuaikan kalau di zaman kita dan di tempat kita, karena tidak selalu sama kondisinya. Contoh nomor 2, etika buang air nomor 2, menjauh dari orang-orang. Nah ini kan saya baca lebih lanjut, ini buang air di tempat terbuka di zaman Rasulullah SAW. Zaman itu kan belum ada toilet umum, belum ada kamar mandi. Jadi kalau bepergian ya buang air itu yang di sembarang tempat yang penting menjauh dari kumpulan manusia. Kalau di zaman kita mungkin ya, seumpama kita sedang berkemah gitu ya. Nah itu usahakan ya, menjauh dari tempat kemah kan gitu ya, tempat berkumpulnya orang. Atau kalau dalam kondisi di tempat kita di rumah seumpama, mohon maaf ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah orang zaman dahulu yang namanya toilet, WC, kamar mandi itu terpisah dari rumah induk, ya kan? Rumahnya di sini, WC sana, pekarangan kan begitu jauh. Karena mengamalkan ini, menjauh dari orang-orang, jangan dekat. Nah zaman sekarang itu kan kamar mandi di ruang tamu kadang-kadang, ya kan? Ya. Ada yang di ruang tengah, ya, biar kejauhan gitu. Dan sehingga resikonya ketika di sini lagi makan-makan, kamar mandi di sebelah ada yang buang air kedengeran kan gitu. Belum, kayaknya lagi makan kan gitu. Jadi kalau orang zaman dulu itu dihindari begitu itu ada gitu ya. Kemudian pas toiletnya di
pencet pembuangan airnya gitu ya, kedengaran dari luar gitu ya. Nah, makanya kalau dulu itu kamar mandi terutama WC tidak nempel dengan rumah induk gitu ya, jauh ke belakang ya. Nah itu karena ini kayak begitu, menjauh dari orang ya. Penjelasannya di sini juga begitu. Apabila apalagi ketika dia akan buang air besar, hal itu suara yang dihasilkan supaya tidak terdengar atau bau yang ada tidak tercium. Alasannya begitu, menjauh. Ada dalilnya. Sahabat Jabir menceritakan, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Nah, perjalanannya karena zaman dulu kan tidak ada toilet umum, ya, WC umum. Setiap kali beliau ingin buang air besar, beliau senantiasa menjauh hingga tidak terlihat oleh siapapun. Ya. Kemudian yang ketiga, membaca bismillah dengan suara yang nyaring dan meminta pertolongan kepada Allah ketika akan masuk kamar kecil. Ya. Jadi baca doanya itu jembatan kan? Bukan mau masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Ya, disunahkan begitu. Ya. Untuk mengusir ya, jin ya, atau mengusir setan yang akan mengganggu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Yang keempat, etika buang air ya, tidak berbicara sama sekali, tidak boleh menjawab salam, apalagi menjawab azan. Boleh berbicara jika dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dicontohkan di sini ketika dia memberikan peringatan kepada orang buta yang sedang melewatinya dan khawatir orang buta akan terjatuh. Ya ini kan gambarannya itu kita buang air tempat terbuka gitu, ada orang buta lewat, takutnya nabrak atau jatuh, baru boleh bicara. Nah kalau zaman sekarang kadang-kadang kan di rumah itu kan WC bersebelahan, yang satu di WC sini yang ngobrol kan begitu. Kadang-kadang kan saling bicara gitu ya. Nah itu nggak boleh. Gitu. Sekalipun tidak bolehnya tidak sampai hukum haram gitu ya, tapi adabnya, etikanya nggak boleh ngobrol. Kadang-kadang ini WC, toilet, ini dapur, istrinya lagi goreng-goreng, ya suaminya lagi di WC ngobrol kan gitu. Nah itu tidak etis begitu. Oke, itu etika. Yang kelima, menghormati kiblat. Oh iya, terkait yang tidak boleh ngobrol itu dalilnya saya bacakan. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika ada dua orang laki-laki pergi bersama-sama untuk buang air besar, lalu mereka membuka aurat mereka dan berbicara, maka Allah melaknat perbuatan itu. Nggak boleh ngobrol saat lagi di kamar mandi. Yang kelima, menghormati kiblat. Menghormati kiblat itu artinya tidak menghadap atau membelakanginya. Di sini kiblatnya kemana? Kiblatnya ke sana ya. Jadi tidak boleh menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Posisi toilet WC itu ya. Etikanya. Jadi menghadapnya ke sana atau ke sana. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa," dan seterusnya. Jika salah seorang dari kalian buang air, maka janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Tapi larangan ini, ya, hanya sampai makruh, tidak sampai haram, gitu ya, tidak sampai haram. Nah kemudian ada penjelasan yang cukup panjang di sini, ya, bahwa larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu ya, di tempat terbuka. Ya, kalau di tempat tertutup itu ya diperbolehkan.
kita kan mesti tempat tertutup kan di dalam kamar mandi gitu ya. Seperti ada apa namanya cerita di sini Ibnu Umar, Marwan al-Ashar berkata, aku melihat Ibnu Umar menambatkan hewan kendaraannya untuk menghalangi kiblat, lalu ia buang air kecil. Ya, kayak super truk gitu ya. Berarti di pinggir jalan kan ya truknya sebagai penghalangnya gitu ya. Kencing di bawah truknya. Ini dulu kondisinya seperti itu, tidak ada WC umum gitu ya. Jadi naik kuda dihadapkan di depannya, nah dia pipis di bawahnya kuda untuk menghalangi agar tidak menghadap ke kiblat. Jadi larangan menghadap ke kiblat itu di tempat terbuka, kalau tempat tertutup tidak dilarang. Dan larangan-larangan ini pun sifatnya hanya makruh, tidak sampai haram. Keenam, tidak buang air kecil di lubang. Ini maksudnya di tempat terbuka ya. Kalau di kamar mandi ya harus di lubang kan gitu ya. Kalau di tempat terbuka, di tanah gitu ya, tidak boleh di lubang. Kenapa? Ya. Agar tidak ada makhluk yang merasa disakiti. Abdullah bin Sinjis berkata, Rasulullah melarang seseorang untuk buang air kecil di atas lubang. Qatadah ditanya mengenai hal itu, apa yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan hal itu? Qatadah menjawab, lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya. Jadi seperti di sawah pada saat musim kemarau kering, ada retak-retak gitu ya. Nah itu di lubang-lubangnya itu tempat tinggalnya jin. Atau di pekarangan ya ada tanah berlubang gitu ya, itu tempat tinggalnya jin. Makanya kadang-kadang ada orang yang buang air atau pipis di pekarangan gitu ya, di lubang, kemudian kesurupan, nggak bisa jadi itu karena jinnya nggak terima gitu ya. Lagi enak-enak tidur dan gitu ya, dipipisi ya. Ngamuk jinnya. Kemudian yang berikutnya, tidak buang air di tempat yang teduh. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bayangannya adalah di zaman itu, zaman Nabi dan di Arab ya. Tidak boleh buang air di tempat teduh, di jalan atau tempat orang-orang berkumpul ya, di bawah pohon ya. Itu kan kalau di tempat terbuka, pohonnya tempat berteduh gitu ya, nggak boleh pipis di bawah pohon yang rindang gitu ya. Rasulullah bersabda, ini dalilnya, jauhilah dua orang yang dilaknat oleh manusia. Ada dua orang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa dua orang dilaknat oleh manusia wahai Rasulullah? Kata beliau, orang yang buang air di jalan atau tempat manusia berteduh. Nah gitu ya, pipis di jalan, pipis di tempat berteduh. Seperti kalau di zaman sekarang di kota-kota ya, apa namanya, kadang-kadang ya, entah gelandangan, entah siapa suka pipis di apa namanya, halte gitu ya. Kadang-kadang halte itu bau pesing gitu kalau di kota-kota itu. Kadang-kadang orang kebelet gitu ya, tidak ada WC umum ya, di halte ya, bersembunyi di balik temboknya, pipis di situ. Nah ini termasuk larangan ya, tempat berkumpulnya orang atau tempat berteduhnya orang. Berikutnya, tidak boleh buang air sambil berdiri, pipis sambil berdiri, karena hal itu bertentangan dengan etika, sopan santun dan adat istiadat. Ditambah lagi bisa menyebabkan percikan-percikan air kencing menyebar ya. Termasuk kita di kamar mandi ya, pipis berdiri, iprat ke tembok seumpama gitu ya. Kemudian kita naruh baju dengan daster panjang di situ. Nah, daster yang bagian bawah nempel tembok yang kena percikan pipis gitu akhirnya. Nah, itu jadi najis ya. Ya, jadi jangan berdiri. Ajari anak-anak kita ya pipis ya di lubang toilet, di lubang WC ya,
supaya tidak diperkenalkan. Ya, Siti Aisyah mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah buang air kecil sambil berdiri. Rasulullah tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk. Ya. Berikutnya, etika buang air berikutnya adalah tidak bersuci dengan tangan kanan. Maksud untuk membersihkannya, ya, tidak pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, tangan kanan untuk minum air, kan begitu ya. Kenapa kalau ada pembahasan seperti ini? Kalau zaman sekarang kan sudah pasti ya pakai tangan kiri karena kanan minum air ya. Kenapa zaman itu sampai ada penjelasan tidak pakai tangan kanan? Karena zaman itu air itu susah sehingga banyak yang cebok itu pakai batu, namanya istinja, gitu ya, pakai batu. Ya. Nah sekalipun pakai batu atau zaman sekarang pakai tisu, gitu ya, jangan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri, ya. Itu etikanya. Sebagaimana Abdurrahman bin Zaid menceritakan, ya, bahwa Nabi melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air, melarang kami bersuci dengan tangan kanan, ya. Kemudian menyuruh kami bersuci dengan paling sedikitnya 3 batu. Nah itu, karena zaman dulu jarang air gitu ya, jadi istinja cebok pakai batu. Ya. Kenapa Bu? Nggak tahu ya. Ya nggak ada air ya. Ya kalau zaman sekarang pakai tisu barangkali gitu. Ustaz itu termasuk membersihkan Diambil. Kenapa? Pasien. Ya. Iya bisa pakai tisu. Oh pakai tangan kiri. Iya. Sebaiknya pakai tangan kiri. Tapi agak susah Bu. Iya. Iya. Sebaiknya pakai tangan kiri. Ya, kalau memungkinkan, karena ini kan sifatnya etika, anjuran gitu ya. Kalau kesusahan daripada belepotan ke sana kemari kan gitu ya. Pakai tangan kiri jadi belepotan ya tangan kanan. Si penting ya selanjutnya sebagaimana dijelaskan di sini ya, etika berikutnya adalah membilas ya kemaluan ya, dan tangan yang digunakan untuk bersuci. Biasanya Ustaz kalau sudah tua-tua kayak saya, itu jempol agak susah Ustaz. Oh gitu, sebisanya. Jadi kan ada kondisi ideal, ada kondisi darurat, gitu ya. Makanya kan ada istilah idealis boleh, tapi harus realistis, kan begitu ya. Idealnya sesuai ketentuan, ya, prakteknya sesuai dengan realitas saja. Ya. Kalau realitanya kesulitan, ya disesuaikan dengan kemampuan. Terus Ya. toilet itu saya sudah di sini tuh menghadapnya ke sana, gitu loh. Gak apa-apa, karena sudah ada temboknya. Kalau dirubah nggak susah, jadi kita Jangan. Nanti biaya lagi, dapat lagi. Jadi itu aturan menghadap dan membelakangi kiblat itu di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup sudah ada tembok, nggak masalah. Terakhir dari etika buang air adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar kecil dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar kecil. Jadi kalau masuk pakai tangan kiri, keluar pakai ke tangan, kaki kiri, keluar kaki kanan. Baik, sekarang kita ke Mbak Butuh. ada doanya juga Pak Ustaz. Kenapa? Keluar dari kamar mandi. Doanya yang pendek aja, ghufronak. Ya. Ghufronaka ya, atau ghufronak.
Kalau yang panjang bagaimana? Saudara ya, sahabat terus Yang anil adha wa afani itu belakang. Saya biasa pakai yang pendek nih. Ya, alhamdulillah alladzi adhaba anil adha wa afani. Ya, itu keluar dari kamar mandi. Tapi saya lebih sering pakai yang pendek. Ghufranak, udah gitu aja. cukup itu. Ya cukup. Ghufranak artinya aku memohon ampunanmu. Ya, ghufranak. Berarti kalau masuk kamar mandi juga itu kan baca bismillah kan enggak apa-apa ya Ustaz ya? Bismillah saja boleh, tapi dilengkapi boleh. Diucapkan nggak apa-apa, karena kan masih di luar. Ya, Nanti melangkah. ya. Bacanya kan di luar, belum masuk ke dalam. Ya, baca bismillahnya banter malah. Ya, bismillah. Baik, Pak Putu sekarang. Sebelum membahas tentang rukun, sunnah dan seterusnya, pertama kita dalilnya dulu. Dalil disyariatkannya wudhu. Jadi wudhu itu ibadah, ibadah itu harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cuci kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah ini dalil disyariatkannya wudhu. Jika mau sholat maka berwudhulah. Al-Maidah ayat 6. Tapi kalimatnya jika mau sholat bukan berwudhulah, tapi cucilah wajahmu, tanganmu. Nah itu kan rukun-rukunnya wudhu ya. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Ya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke poin, ada satu lagi. Apa namanya? Keutamaan wudu. Ternyata wudu itu tidak hanya untuk menghilangkan hadas, tapi juga bisa menghapus dosa-dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sumbernya dari Abdullah As-Sunabihi. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba yang beriman berwudu, kemudian dia berkumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Maksudnya dosa yang dilakukan oleh mulutnya itu keluar ketika dia berkumur-kumur dalam wudu. Ketika ia menghirup air ke dalam hidung, ya, lalu mengeluarkannya kembali, maka dosa-dosa keluar dari hidungnya. Ketika ia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa keluar dari wajahnya, bahkan hingga keluar dari kedua tepi pelupuk matanya, belek-beleknya. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar dari kedua tangannya, bahkan hingga keluar dari bawah seluruh kedua kuku tangannya. Ketika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya, bahkan hingga keluar dari kedua telinganya. Dan ketika ia membasuh kedua kakinya, maka dosanya keluar dari kedua kakinya, bahkan hingga keluar dari bawah seluruh kuku kedua kakinya. Selain itu, sholat dan perjalanannya menuju masjid merupakan pahala tambahan baginya. Artinya dengan berwudu saja itu sudah bisa menghapus dosa-dosa. Perjalanan menuju masjid itu ada pahalanya lagi tersendiri. Tapi dosa yang gugur dengan wudu ini hanya dosa kecil yang hubungannya dengan Allah.
Kalau dosa besar tidak cukup dengan wudhu, bahkan dengan sholat, dengan puasa juga tidak bisa. Kalau dosa besar itu harus ditobati secara khusus. Pengecualiannya yang kedua, yang bisa gugur dosa-dosa dengan sebab wudhu itu selain dosa dengan sesama manusia. Kalau dosa dengan manusia itu harus diselesaikan dengan manusia, minta maaf dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Jadi wudhu itu memiliki rukun-rukun dan perbuatan-perbuatan yang wajib atau biasa dikenal dengan fardu. Rukun, fardu itu sama, sesuatu yang wajib. Ya. Rukun dan fardu itu artinya sama, sesuatu yang wajib. Ya. Yang menjadi inti dari wudhu. Dan jika salah satu dari rukun atau fardu tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Rukunnya wudhu itu ada berapa? Ada 6. Ya, rukunnya wudhu ada 6. Ini yang wajib ya. Rukun itu artinya wajib ya. Kita belum membahas yang sunnah, yang wajib dulu. Apa saja rukunnya wudhu atau fardunya wudhu itu? Yang pertama adalah niat. Fardu atau rukun yang wudhu yang pertama adalah niat. Niat ini rukun ya. Kalau tidak niat tidak sah wudhunya. Kenapa niat ini menjadi rukun ya, harus kita lakukan, harus kita kerjakan? Karena niat itu mempunyai 2 fungsi. Fungsi niat pertama, niat itu berfungsi membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau ada kebiasaan. Fungsi niat yang pertama untuk membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau ada kebiasaan. Yang menentukan adalah atau yang membedakannya adalah niat. Contoh, kita pagi hari bangun tidur gitu ya, punya adat istiadat, punya kebiasaan mandi ya. Kalau pagi kan mandi ya, apakah mau sholat subuh atau setelah sholat subuh, pagi itu ada kebiasaan mandi. Nah satu ketika ya, sebelum mandi ya, kita punya hadas besar. Apakah malamnya habis berhubungan badan suami istri atau panjenengan suci dari haid, dari nifas, kan wajib mandi, kan begitu ya. Nah pada saat jenengan mandi ya, mandinya ini mandi untuk menghilangkan hadas besar seperti suci dari haid, atau mandinya sekedar mandi untuk seger-seger biasa, itu yang menentukan adalah niat. Jadi kalau jenengan mandi asal mandi tidak ada niat, tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar, sekalipun sampai habis 2 tandol gitu ya, itu hadas besarnya belum hilang ya. Kalau hadas besarnya belum hilang gitu ya, sekalipun mandinya sudah menghabiskan sabun 1 botol ya, sampo 1 botol gitu ya, seumpama gitu ya, tapi mandinya tidak niat menghilangkan hadas besar, itu belum sah ya. Artinya hadas besarnya belum hilang. Kalau hadas besarnya belum hilang, maka sholatnya tidak sah, karena dia sholat dalam keadaan punya hadas besar ya. Jadi yang menentukan ya, hilang suaranya. Kecil. Oh, ini kecil malah hilang. Ya. Jadi yang menentukan mandi yang jenengan lakukan itu mandi sekedar untuk seger-seger membersihkan badan atau mandi untuk menghilangkan hadas besar,
itu yang menentukan adalah niat. Ya. Begitu pula hanya wudhu. Ya. Kita kan biasa cuci tangan, cuci muka, itu kan biasa gitu ya. Nah, kita cuci tangan, cuci mukanya dianggap wudhu atau sekedar cuci tangan, cuci muka, yang menentukan adalah niat. Makanya harus niat dalam berwudhu. Ya. Itu fungsi niat yang pertama. Ya. Fungsi niat yang kedua, niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi sama-sama ibadah. Contoh, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat, sholat isya juga 4 rakaat. Pada saat kita sholat yang kita kerjakan ini zuhur, asar atau isya, yang menentukan itu adalah niat. Makanya dalam ibadah harus niat, karena niat berfungsi untuk membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau adat. Yang kedua, membedakan antara satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah niat, ada yang disepakati oleh ulama dan ada yang berbeda pendapat. Yang disepakati oleh ulama, niat itu pekerjaan hati. Ya, itu sepakat semua orang, semua ulama. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah mengucapkan niat, melafazkan niat. Nawaitu wudu'a yurafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita wudu. Nah, mengucapkan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau yang mengatakan tidak boleh alasannya karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Jadi redaksi niat nawaitu wudu'an yurafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala bukan dari Nabi, itu bikinan ulama. Jadi yang mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak mencontohkan. Kalau yang mengatakan boleh alasannya dua. Pertama, untuk menuntun hati. Karena hati untuk konsentrasi kadang-kadang butuh pengkondisian. Ya. Nah, cara mengkondisikannya dituntun dengan mengucapkan niat itu. Nawaitu wudu'an yurafil. Harapannya hati bisa melintaskan niat itu. Itu satu alasannya. Yang kedua, kenapa niat ada yang mengatakan boleh diucapkan? Karena dikiaskan. Kias itu analogi, dianalogikan, disamakan. Dengan apa? Nabi ketika menyembelih kurban itu niatnya diucapkan. Bismillahi Allahu Akbar, hadza minni wa min ummati. Ini ada kurban dariku dan dari umatku. Itu diucapkan niatnya. Pada saat haji dan umrah juga Nabi niatnya diucapkan. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, itu niat haji atau umrah yang diucapkan. Jadi ada yang disepakati masalah niat itu, bahwa niat pekerjaan hati, dan ada yang diperdebatkan yaitu ketika niat itu diucapkan. Lalu niat yang diucapkan hanya dalam hati, dilintaskan dalam hati, pada saat kapan kita melintaskan niat itu? Nah, ini perlu dipahami. Yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan sesuatu itu. Jadi kalau wudu ya, dibarengkan dengan pekerjaan wudu. Rukunnya wudu yang kedua adalah membasuh muka. Nah, niat yang dilintaskan dalam hati itu bersamaan dengan membasuh muka. Jadi saat basuh muka dalam hati niat berwudu. Kalau niat yang diucapkan itu dibacanya kapan? Pada saat cuci tangan itu kan, basuh tangan. Basuh tangan kan sunnah. Begitu ya. Nawaitu wudu'an yurafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Umur kan begitu ya. Kemudian saat waktunya nyuci muka, di situ hati kita niat berwudu. Nah, ini harus dipahami. Karena yang namanya niat itu bersamaan dengan awal dimulainya ibadah. Nah, ibadah dalam wudu itu yang rukun adalah membasuh muka, ya.
Kalau nyuci tangan, kumur-kumur, itu sunnah. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi rukun atau fardhu wudu pertama adalah niat. Ya. Yang kedua membasuh muka. Membasuh muka dapat dilakukan dengan cara menyirami wajah dengan air sebanyak 1 kali. 3 kali itu sunnah. Ya, yang utama 1 kali. Nah, batas wajah dalam konteks wudhu dimulai dari bagian dahi paling atas tempat tumbuhnya rambut ini, ya, hingga dagu bagian bawah sini. Sedangkan lebarnya adalah dari batas telinga kanan dari sini sampai batas telinga kiri. Jadi pada saat wudhu membasuh wajah itu membasahi itu. Nah, gitu ya. Ini. Oh. Ini harus basah. Ya, basah. Jadi jangan hanya, nah gitu ya. Kalau cuma begini, sini nggak basah. Awalnya karena ada yang wudhu buru-buru. Ah, begitu ya. Tangan kadang-kadang nggak nempel, cuma akhirnya gitu. Jadi harus. Nah, gitu. Nanti dalam sunnahnya wudhu itu disunahkan sambil digosok. Karena ternyata menyehatkan, melancarkan peredaran darah. Ya. Maaf Ustaz, yang kiri dari sakit cuma tangan satu gimana? Tangan satu boleh, ya diratakan aja. Iya. Ya, kalau tangannya sakit nanti. Iya. Ya, itu. Kemudian rukunnya wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga sikut. Basuh kedua tangan hingga sikut. Sikut adalah persendian yang membatasi lengan bawah dan lengan atas seseorang. Kedua sikut termasuk dalam bagian tubuh yang harus dibasuh. Hal tersebut telah dicontohkan dalam praktek wudhu Rasulullah SAW. Ya, sampai siku. Terutama anak-anak kita atau kita sendiri kadang pakai baju yang terlalu ketat gitu ya. Saat wudhu ditarik cuma sampai sini gitu ya. Nah, ini bisa tidak sah wudhunya. Jadi harus sampai ya kan, sikunya ini harus kena, harus dicuci. Bisa di keran gitu ya, bisa dari atas begini, gitu. Atau begini, ya terserah lah. Ya intinya cuci semua. Kalau di bak mandi orang tua kita zaman dulu baknya besar ya dicelupkan, kan begitu ya. Gosok-gosok di situ, boleh. Karena kan lebih dari 2 kulan, nggak masalah, kan begitu ya. Nah, gitu, celupkan. Ya, intinya sampai siku. Ya. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala mengandung arti membasahi. Ya. Bukan hanya diusap, tapi harus ada airnya dibasahi. Ya. Nah, dalam masalah mengusap kepala, gitu ya, ada 3 praktek yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama, mengusap semua bagian kepala. Ya, saya gundul, ya, karena saya sudah meninggalkan dunia hitam. Rambut saya udah putih semua. Udah meninggalkan dunia hitam. Anak saya udah suka protes, "Anu kok tua banget," kata begitu. Lah emang ayah udah tua sebenarnya. Jadi saya disuruh gundul terus. Nah ini, jadi pada saat membasuh kepala itu, ya mengusap kepala, ini ya, ini ya, itu di sini contohnya mengusap seluruh bagian kepala, kalau memungkinkan, gitu ya, ambil air, ini, sampai tengkuk belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Ah, begitu. Itu wudhu dengan cara seperti itu menyehatkan, ya. Jadi wudhu itu agak ditekan gitu ya. Ke belakang, kalau jenengan rambutnya panjang gimana ya, saya nggak tahu ya, sampai ke belakang, tengkuk dikembalikan. Ah, itu piar gitu, seger itu wudhu dengan cara begitu, lebih menyehatkan. Nah begitu ya. Itu cara yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi. Cara yang kedua, mengusap sorban, penutup kepala. Berarti kalau perempuan jilbabnya, ya.
hanya mengusap sorban. Amr bin Umayyah bercerita bahwa Rasulullah mengusap sorban dan sepatu musim dingin beliau saat melakukan wudhu. Tapi para ulama mengatakan hanya mengusap sorban atau jilbab itu ketika musim dingin. Ya, ketika kalau dicopot kedinginan jadi cukup jilbabnya saja. Umar radhiyallahu berkata, semoga Allah tidak menyucikan orang yang tidak menganggap suci, tidak menganggap sah orang yang mengusap sorban dalam wudhu. Jadi kata Umar, itu boleh. Kalau ada mengatakan tidak sah, semoga Allah yang membuat dia tidak sah. Gitu. Yang ketiga, mengusap kulit kepala sekaligus sorban penutup kepala, ya, atau mengusap kulit kepalanya saja. Jadi bagian depannya aja. Ya. Nah kebanyakan kita kan wudhu itu aja ya, depannya aja. Ya, gitu. Tapi ada airnya dibasahi, ditempelkan begitu. Jangan ditepuk-tepuk. Itu yang bikin orang sakit kepala seringkali begitu. Wudhu kok ditaboki kepalanya gitu ya. Gitu ya. Jangan ditaboki tapi air ditempelkan. Nah gitu ya. Nah gitu. Begitu mengusap kepala. Berarti harus sampai basah ya? Iya dibasahi. Kepalanya harus. Ya minimalnya depan aja sini. Nah dibasahi. Ya, sampai basah. Jangan awal-awal kelihatannya kan gimana takut lepek gitu ya. Ya resiko. Ya, dibasahin gitu. Ya utamanya sampai ke belakang ya. Kalau nggak bisa depannya aja gitu. Begitu. Itu yang keempat. Ya, yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Pernah di zaman Rasulullah diceritakan Ibnu Umar berkata, suatu ketika kami ketinggalan dari Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Lalu kami bisa menyusul beliau, namun waktu sholat hampir habis. Kami berwudu dan mengusap kedua kaki kami, dan Rasul berteriak dengan lantang 2-3 kali. Wailun lil aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit itu akan dilahap oleh api neraka. Artinya ya kadang-kadang kita kan nggak mungkin ya cuma begitu kan ada pegang gitu ya nggak digosok ya nggak dibasahi nggak dipastikan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita wudhu cuma gitu aja belakangnya kering ya tumitnya gitu ya. Jadi harus dipastikan depan belakang bawah semuanya basah sampai mata kaki. Dan bagi kita yang pekerjaan sehari-hari berinteraksi dengan solasi, selotip gitu ya, harus dicek betul pada saat mau wudhu atau mandi besar. Takutnya kan ada selasi masih nempel kayak injek di kaki kan gitu ya, atau di sini gitu. Nah itu bisa menghambat air mengenai anggota wudhu menjadi tidak sah wudhunya. Ditambah lagi terutama tip X ya, tip X itu kan kayak cat ya, atau kutek yang mengenai kutek yang cat gitu ya, itu bisa menghambat wudhu ya. Kalau jangan cuma dihina nggak apa-apa, hena. Ini nggak bisa kena air itu gimana? Oh itu darurat, buatan nopo-nopo di atasnya mau. Ya. Kalau hina itu kan cuma bekasnya, ya. Wujudnya kan sudah tidak ada, gitu ya. Jadi ya, kutek, cat, tip X itu bisa menghalangi wudhu. Jadi harus dibersihkan pada saat kita mau berwudu. Kemudian yang keenam, rukunnya wudhu adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Ya. Gak boleh seenaknya sendiri wudhu, aku kakinya dulu. Ya. Kemudian tangan, wajahnya belakangan. Karena urutan-urutan wudhu itu langsung dari Allah. Dalam surah Al-Maidah tadi, ya. Fagsilu wujuhakum, membasuh wajah, ya kan? Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum, mencuci kaki. Nah, itu semua dari Allah urutannya. Jadi bukan dari Rasulullah.
Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ibda'u bima bada'allahu bih. Ya, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Nah, gitu. Jadi harus tertib urut. Itulah rukunnya wudhu. Ya, cuma 6. Jadi kalau jenengan wudhu hanya melakukan 6 itu sudah sah wudhunya. Ya. Oke, fardiyah wudhu sudah selesai. Nah, sekarang sunnahnya. Sunnahnya wudhu apa saja? Gitu. Yang pertama, membaca bismillah saat mulai wudhu. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, la sholata liman la wudu'ala, tidak sah sholat seseorang tanpa wudhu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, dan tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah dalam wudhunya. Tidak sempurna wudhunya, jadi harus baca bismillah. Ya, sunnah tapi ya. Cuma tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, kalau tidak baca pun ya tetap sah, tapi tidak sempurna. Baca bismillah. Tapi kalau wudhunya di kamar mandi, tempat buang air, tempat pipis, gitu ya, bismillah dalam hati saja. Kan tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Yang kedua, bersiwak. Sunnah itu. Sikat gigi. Ya, siwak itu artinya sikat gigi. Tapi kalau sehari 5 kali sikat gigi pakai pasta, gitu ya, pasta gigi, ya mungkin repot. Ya. Makanya pakai kayu arok. Kalau orang Arab gitu ya, kayu yang jenengan biasa kalau haji umroh dapat oleh-oleh gitu, ya kayu itu untuk siwak. Ya. Siwak itu pakai kayu arok itu disunahkannya di beberapa tempat, di beberapa waktu. Saat mau wudhu, saat mau sholat, itu sudah bersiwak. Makanya kalau jenengan lihat ulama-ulama kiai-kiai mau sholat, nah, bersiwak. Ya. Kemudian takbir. Ya. Jadi mau wudhu, siwakan itu sunahnya ya. Mau sholat, mau baca Al-Quran, kemudian saat bangun tidur, yang kelima saat merasakan mulut ya sudah tidak enak, nah itu disunahkan bersiwak. Baik, kembali ke sunahnya wudhu. Yang ketiga, sunahnya wudhu adalah membasuh kedua telapak tangan. Ya. Yang sebelum wudhu tangannya digosok-gosok, dicuci. Apalagi terutama saat wudhu dari bangun tidur. Ya, bangun tidur mau wudhu itu sangat dianjurkan untuk dicuci tangannya. Ya. Ada dalilnya ya, kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian terbangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bak mandi hingga ia mencucinya 3 kali, sebab dia tidak tahu di mana tangannya berada saat tidur. Nah, kita nggak tahu tangan kita nempel di mana saat tidur, gitu ya. Jadi harus dicuci ya, sebelum berwudu. Yang keempat, disunahkan saat wudhu berkumur sebanyak 3 kali. Kumur-kumur. Idza tawaddata famabbit, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ya, jadi kumur-kumur itu sunnah. Ya. Cuci 2 tangan lalu gimana lagu anak itu? Ya, lagu berwudu itu. Kemudian yang kelima, nah ini, yang kelima ini yang banyak salah praktek. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Kebanyakan itu mencuci hidung, bahkan bukan mencuci, mencubiti hidung. Ya. Kalian wudhu, nah gitu ya, coba dicubiti hidungnya. Padahal bukan begitu. Istinsyak, menghirup air dalam hidung. Ambil air kemudian dihirup. Gitu. Seperti rasanya itu waktu jenengan berenang, kemasukan air merasa panas di sini. Gitu ya. Itu idealnya begitu, dihirup air itu. Sampai mentok di sini gitu ya. Panas di sini, terasa panas gitu. Itu sunahnya dihirup. Kemudian disisihkan lagi. Gitu, dikeluarkan lagi. Ya.
Tapi itu kalau tidak sedang puasa. Kalau puasa jangan terlalu keras nariknya, batal kalau lagi puasa ya, karena nanti masuk. Karena hidung itu kan jalan lain untuk memasukkan makanan selain dari mulut, ya kan? Orang kalau nggak bisa makan dari mulut kan dari hidung, ya. Makanya menghirup air yang terlalu kencang saat puasa itu bisa membatalkan. Kalau puasa pelan-pelan aja, ya. Tapi kalau nggak puasa sunnahnya itu yang batal. Itu bisa menyehatkan hidung bersih, tidak gampang kena pilek, sinusitis, gitu ya, amandel. Nah itu kalau kita wudhunya benar, itu menyehatkan, nggak gampang pilek. Ya. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, jadi bukan mencuci hidung, bukan mencubiti hidung, ya. Tapi memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah bagi laki-laki yang punya jenggot membasahi janggutnya ya, ketika berjenggot di sela-sela tangannya, gitu. Ya. Kemudian membersihkan, yang ketujuh, membersihkan sela-sela jari. Ya, jadi wudhu jangan hanya tapi sela-sela jari digosok. Ya. Idza tawaddata fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Kata Rasul, jika kamu berwudu maka bersihkanlah sela-sela jari, kedua tangan dan kedua kakinya. Ya, membersihkan sela-sela jari, mau jari tangan ataupun jari kaki. Nah, yang jari tangan mungkin masih sering kita membersihkan. Kaki kadang-kadang jarang ya. Ya, biasanya kita cuma siram-siram atau lagi bawa keran cuma gini-gini aja. Tapi sela-sela jarinya itu jarang dibersihkan. Ya, paling itu sunnah. Gitu. Kemudian yang kedelapan, membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Ya, itu sunnah. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Ya. Basuh kaki 3 kali. Ada ustazah masuk TV itu salah menjelaskan. Mungkin dia grogi gitu, karena belum pernah di TV ya. Atau dia lupa gitu ya. Ya kita husnuzon saja. Membasuh 3 kali itu dia bilang ya, ketika cuci tangan ya, kanan 1, kiri 1 itu sudah dihitung 2. Terus kanan lagi 1 udah dihitung 3. Gitu. Akhirnya jadi bulian netizen, kasihan gitu. Kalau ustazah muda lagi viral asli Surabaya gitu, suaranya enak, sholawatan enak, nyanyi enak gitu ya. Nah itu pernah diundang di TV nasional tentang wudu, nah, itu salah menjelaskannya. Gitu. Akhirnya jadi bulian banyak orang. Gitu. Padahal ya tidak harus dibully, mungkin dia grogi atau lupa, gitu. Kita husnuzon saja. Tapi yang benar tentunya adalah kanan 3, ya kiri juga 3, bukan 1 kanan, 1 kiri, dihitung 2, ya. Kanan lagi 1, 3, selesai sudah. Nah begitu, bukan begitu, ya kanan 3, kiri juga 3. Kemudian yang berikutnya, sunnah memulai dengan bagian kanan. Jadi saat cuci tangan, kanan dulu. Saat cuci kaki, kiri dulu. Tapi ini sunnah. Kalau ada yang nanya, Ustaz kalau disering-sering, kadang-kadang gitu ya, kanan kiri, nggak apa-apa, gitu ya. Ya. Yang penting dicuci dua-duanya kan gitu ya. Ya. Tapi kalau sunnahnya kanan dulu itu bisa dimanai kanan dulu 3 kali, kemudian baru kiri. Bisa juga dimanai kanan sekali, kiri sekali, kanan lagi, kiri lagi, diseling-seling. Ya. Ya, intinya adalah dicuci tangannya ya, 3 kali. Kemudian yang berikutnya, sunnah dalam berwudu adalah menggosok anggota tubuh yang disucikan. Menggosok bisa dilakukan berbarengan dengan air yang disiramkan atau sesudahnya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu bercerita bahwa Rasulullah pernah berwudu dengan air sebanyak sepertiga mud, lalu beliau menggosok kedua lengan beliau. Ya. Jangan hanya dibasahi tapi sambil digosok. Ya. Agak kenceng kan gitu kalau namanya menggosok gitu ya. Kira-kira seperti naik gunung gitu.
apa? Mendaki. Sampai keluar kakinya. Mendaki. Ya, seperti naik gunung ya. Wudhunya kayak naik gunung loh. Kenapa mendaki gitu. Karena gosoknya kenceng ya dakinya pada copot kan begitu ya. Ya, itu sunnah. Dan ternyata ada yang pernah melakukan penelitian wudhu kalau benar itu menyehatkan. Ya. Ternyata wudhu kalau sambil digosok itu kan seperti memijit gitu ya, ngurut gitu ya. Akhirnya peredaran darah menjadi lancar. Termasuk mencuci muka. Ya, itu kan. Jadi kan kalau apa facial atau apa istilahnya gitu. Kalau di sana kan agak ditekan ini kan gitu ya. Ya. Nah itu menyehatkan, melancarkan peredaran darah. Ya. Kemudian yang berikutnya melakukan dengan segera. Melakukan dengan segera itu artinya tidak menunda-nunda membasuh anggota badan selanjutnya setelah selesai membasuh satu anggota. Ya. Itu yang dimaksud melakukan segera. Tidak menunda-nunda. Contohnya habis nyuci muka mau nyuci tangan ya, di samping WA dulu gitu. Tinggal nyuci tangan. Di sini juga tidak boleh melakukan pekerjaan selain wudhu di sela-sela rukun wudhu ya, yang bisa menghilangkan ketersambungan praktek wudhu. Ya. Jangan sampai wudhu dinyampi goreng tempe ya, goreng terus wudhu nyuci muka, goreng lagi, wudhu lagi nyuci tangan, gitu ya. Nah itu ya, melakukan dengan segera. Soalnya kalau kita nyuci muka, kemudian dikasih jeda lama, kering kita air di muka, kemudian baru nyuci tangan, itu dianggapnya terputus, ya tidak nyambung wudhunya, harus diulangi dari awal. Ya, jadi harus langsungan. Ya, berwudhu itu jangan jedanya terlalu lama. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengusap kedua telinga. Ya, jadi basuh telinga, mengusap telinga itu sunnah. Bagaimana cara mengusap telinga? Dengan mengusapkan jari telunjuk untuk telinga bagian dalam dan jempol untuk telinga bagian luar. Nah itu. Banyak orang yang praktek wudhu nyuci telinga itu cupingnya saja dicubiti. Ngambil air. Bukan begitu ya. Jari telunjuk dimasukkan, jari jempol untuk bagian belakang. Ya. Ambil air. Nah, ini masuk. Ini untuk membersihkan dalam ya. Jempol ini bagian belakang. Nah, gitu. Jempol untuk bagian belakang. Ini dimasukkan, diuak-uakkan begitu ya. Nah, gitu. Terus ini jempol bagian belakang. Jadi bukan karena ada yang begitu ya. Nyuci hidung cuma ya. Bukan begitu. Kalau hidungnya disedot, kemudian disisihkan lagi, nah, gitu ya. Kalau telinga telunjuk masuk, nah dikurek-kurek itu bagian dalam, jempolnya untuk bagian belakang. Nah, begitu contohnya. Ya. Dijelaskan di sini dengan mengusapkan jari telunjuk untuk telinga bagian dalam dan jempol untuk telinga bagian luar. Ya. Kemudian sunnah wudhu berikutnya memperluas cakupan basuhan. Memperluas cakupan basuhan pada wajah, lengan, dan kaki. Memperluas cakupan basuhan pada wajah, lengan, dan kaki. Jadi wajah itu kan tadi batasnya sini, kan begitu ya? Itu diperluas, ditambah sampai bawah, kan gitu. Ya, sampai bawah dagu. Jangan ngepres di sini. Apalagi jangan pakai penggaris biar pas gitu. Basahi sampai sini aja. Ya dilebihkan sampai bawah. Ya. Tangan juga dilebihkan ya. Ya, sampai atas ya. Kaki ya dilebihkan, jangan persis di mata kaki, di atasnya dilebihkan. Kenapa dilebihkan? Ternyata ada keuntungannya di akhirat. Abu Hurairah bercerita, Rasul bersabda, "Inna ummati," dan seterusnya, "sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah putih dan cemerlang sebab sisa-sisa wudhu.
Abu Hurairah berkata, barang siapa bisa memperluas area putih cemerlang itu, maka lakukanlah. Jadi nanti kalau itu cuma sampai sini, yang bercahaya cuma sampai sini. Kalau semakin ke bawah, yang bercahaya tambah lebih luas. Dan semakin bercahaya, maka semakin mudah dikenali oleh Rasulullah untuk bisa berkumpul dengan beliau. Karena nanti kan kita di akhirat itu dikumpulkan dengan nabinya atau dengan idolanya. Kalau dengan idolanya artis drakor, ya dikumpulkan sama mereka. Cuma artis drakornya ini masuk neraka masuk surga. Ya. Nah, jadi kalau kita yang suka berwudu, wudunya sempurna, wudunya dilebihkan, gitu ya, maka akhir area bercahayanya lebih luas sehingga lebih mudah dikenali oleh Rasulullah SAW. Yang ke berapa, Bu? 14. Tetapi sekalipun kita disunahkan memperluas area cakupannya, yang ke-14 tetap harus hemat dengan air. Ya. Meskipun berwudu di lautan, artinya mencuci makruh, tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Ya. Mencuci anggota tubuh, anggota wudu itu ya makruh kalau lebih dari 3 kali. Ya. Maksimal 3 kali saja. Ya. Orang-orang itu kan berlebihan gitu ya, mumpung air banyak gitu ya. Ya, jangan berlebihan, dimarahi. Itu namanya israf. Jadi juga ada dimarahi oleh Rasulullah, wahai Sa'ad, kenapa kamu berlebihan memakai air? Sa'ad menjawab, apa masih ada istilah berlebihan dalam memakai air? Kata Rasulullah, iya, bahkan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir deras. Ya, jadi tidak boleh berlebihan. Nah, disebutkan di sini maksud dari berlebihan dalam hal ini adalah memakai air tanpa ada tujuan syar'i yang jelas. Misalnya memakai air lebih dari 3 kali siraman. Nah, itu yang dimaksud berlebihan gitu ya. Jadi tidak dianjurkan lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali saja. Kemudian sunnah berikutnya adalah berdoa sesudah berwudu. Ya. Baca doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Baca syahadat ya. Terus baik, aku baik. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Kata Rasulullah, orang yang berdoa setelah berwudu ya, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya. Akan dibuka pintu surga yang 8 dan dia bebas mau masuk dari pintu yang mana saja. Nah, itu keutamaan berdoa setelah berwudu. Kemudian sunnah berikutnya, terakhir dari sunnahnya wudu, sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Namanya sholat sunnah wudu. Jadi setelah selesai berwudu, sunnah sholat 2 rakaat. Abu Hurairah bercerita, Rasulullah bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal paling baik yang telah kamu kerjakan di dalam Islam, sebab aku dapat mendengar suara-suara langkah kakimu di surga. Jadi pada saat Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj naik ke langit itu Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Saat diperlihatkan surga, Rasulullah mendengar ada suara langkah kaki, suara terompah, kotak-kotak. Beliau nanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu suara langkah kakinya siapa? Itu suara langkah kakinya Bilal. Ya. Jadi Bilal masih hidup ya, suara sandalnya sudah terdengar di surga. Kembali ke Mekah, Rasul bertanya kepada Bilal, ya, Bilal, ya tadi itu, apa amalan kamu yang paling kamu sukai? Ya.
yang paling baik yang kamu kerjakan? Karena aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Bilal menjawab, aku tidak melakukan amal yang menurutku lebih baik pada malam hari atau siang hari daripada sholat yang aku lakukan setiap kali selesai berwudu. Jadi yang ternyata menyebabkan suara kaki Bilal sudah ada di surga, ya, itu dia istiqomah sholat sunnah 2 rakaat setiap selesai berwudu. Ya. Jadi jangan berwudu, apakah berwudu untuk baca Al-Quran atau berwudu karena mau sholat, ya, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah wudu namanya. Ada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, itu sunnah-sunnahnya wudu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau didiskusikan, monggo. Habis ini kita membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, monggo. Gimana caranya yang untuk taubat secara khusus tadi? Taubat secara khusus. Satu yang kedua, kalau ya tadi saat wudu kan kita saat membasuh muka kita niat. Kalau saat sholat, apakah saat takbiratul ihram kita niat? Jadi yang kedua dulu yang saya jawab. Kalau sholat saat takbiratul ihram, jadi ketika Allah dalam hati kita niat. Saya niat sholat zuhur, seumpama gitu ya. Allah dalam hati niat. Kalau yang diucapkan itu sebelum mengangkat tangan, kan nggak mungkin sambil Allah akbar sholli fardhu ya Allah akbar sholli fardhu, nggak bisa. Gitu. Kalau yang diucapkan itu sebelum mengangkat kedua tangan, sholli fardhu bi arba'atin mustaqbil qiblati ada makmum lillahi ta'ala. Allah, nah saat Allah itu dalam hati itu harus melintaskan niat. Ya, karena yang namanya niat itu bersamaan dengan dimulainya ibadah. Ya, begitu. Itu satu. Taubat khusus itu bagaimana caranya, gitu ya. Pertama, taubat khusus itu ya. Semua kita melakukan dosa. Dosa apa? Ya, dosa besar, kan begitu ya. Kemudian caranya adalah kita berhenti dari perbuatan dosa itu. Taubat khusus ya. Yang kedua, kita menyesalinya. Yang ketiga, kita tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Yang keempat, ya, memperbanyak amal soleh. Ya. Yang kelima, memperbanyak istighfar bila perlu diawali dengan sholat taubat. Ya. Kan ada sholat sunnah namanya sholat taubat. Ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat diniati untuk bertobat. Setelah itu memperbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Jadi 5 itu ya. Kita bertobat secara khusus dari dosa besar. Ya. Seumpama ngapunten, ya, suka datang ke dukun, seumpama gitu ya. Ya. Maka ketika bertobat, ya berhenti dari perbuatan itu. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga tidak akan melakukannya lagi. Yang keempat memperbanyak amal soleh. Kenapa memperbanyak amal soleh? Karena kan ada ayat Al-Qurannya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik dapat menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Nah, gitu ya. Yang kelima, sholat taubat. Yang setelah itu perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Nah, itu namanya taubat secara khusus. Sama-sama. Buat apa nih? Yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan masalah wudu. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Baik. Hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ya, nanti ada yang disepakati dan ada yang diperdebatkan. Yang disepakati dulu yang kita bahas, yang diperdebatkan taruh di belakang. Ya. Yang disepakati sebagai hal yang membatalkan wudu. Pertama, ya, kotoran yang keluar dari dubur dan ubul, maksudnya dari jalan depan, dari jalan belakang. Sesuatu yang keluar dari jalan depan, ya, dan jalan belakang, kubur dan dubur, ya, itu membatalkan wudu. Apa yang keluar dari jalan depan dan belakang itu? Sobat jalannya air kencing, ya, kemudian BAB, kentut, ya, kemudian
keluar madhi, wadhi, ya. Nah itu membatalkan wudu, ya. Ya keluar air mani juga, jangankan wudu, hadas besar saja muncul gitu ya, bisa menimbulkan hadas besar, ya. Tentunya hadas kecil juga terbawa di dalamnya, ya. Itu ya, yang pertama keluarnya kotoran dari depan dan dari belakang, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang membatalkan wudu adalah tidur nyenyak yang menyebabkan hilang ingatan. Tapi dengan catatan, orang yang tidur tidak mendudukkan pantatnya di lantai yang datar. Contoh, terutama yang paling banyak contohnya itu bapak-bapak ketika sholat Jumat, ketika khotib sedang berkhutbah, ya, bapak kan banyak yang tidur, ya, tidak hanya ngantuk tapi tidur pulas gitu. Sehingga banyak kejadian yang lucu, dia datang sebelum khotib naik ke mimbar, dia duduk tidur, ya, dibangunkan saat qomat, tiba-tiba dia berkomentar, ini masjidnya aneh, kenapa mas? Kok nggak ada khotbahnya? Lah sedang khotbah dia tidur kan? Dia tidur sebelum khotbah dimulai, dia dibangunkan setelah khotbah selesai. Ini masjid yang aneh, nggak ada khotbahnya. Nah, pada saat dia ngantuk atau tidur itu bisa batal wudunya, bisa tidak. Ketika dia duduk dengan menempelkan pantatnya di lantai yang datar, ya, maka tidak batal wudunya. Mohon maaf, seumpama saya bersila gitu ya. Nah, duduk begini, menempelkan pantatnya, nah, begitu ya. Kemudian ngantuk, mau ngantuk dengan pose dan posisi bagaimanapun, yang penting pantatnya nempel, ya, itu tetap tidak batal wudunya. Mau ngantuk begini, mau begini. Kadang sulit gitu betul. Dalam? Kadang sulit gitu. Enggak, betul apa? Yang penting pantatnya nempel gitu ya, itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau posisinya terbuka, mohon maaf, ya. Seumpama ngantuk dengan mengangkat kaki, nah begini, kan ada orang ngantuk begini, nah ini batal wudunya. Atau begini, nah, itu kan juga begini, itu batal wudunya, ya. Karena posisi pantat tidak nempel di bawah. Karena rumusnya, mohon maaf ya, rumusnya itu, kalau mata melek, seperti kita melek gitu ya, posisi lubang anus itu ketutup, ya. Tapi kalau mata merem, posisi lubang anus terbuka, bernafas, begitu ya. Nah makanya ketika tidak ditempelkan, ya, maka terbuka. Kalau terbuka berarti keluar angin, keluar masuk gitu ya. Nah itu batal. Nah gitu. Ya jadi, nah ini ada dalilnya bahwa tidur dengan menempelkan pantat di lantai yang datar tidak membatalkan wudu, itu ada dalilnya. Nah ini dalilnya. Sofyan bin Asal mengatakan, ketika kami melakukan perjalanan, Rasulullah menyuruh kami tidak melepas sepatu musim dingin selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kami junub, buang air besar, buang air kecil atau tidur. Nah ini ada dulu ya, dalil secara umum bahwa tidur menyebabkan batal wudu. Nah ini contoh dalilnya. Nah kemudian seseorang yang tidur dengan posisi duduk dan pantatnya menyentuh tanah atau lantai, wudunya tidak batal. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ini dalilnya. Ya. Sahabat menunggu sholat isya, ya. Jadi habis sholat maghrib tidak pulang, nunggu sholat isya, ya. Hingga kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Lalu mereka pun sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah ini. Jadi Nabi, karena sholat isya itu yang ideal itu bukan di awal waktu, tapi tengah malam. Sholat isya itu yang ideal. Ya, nah dibahas itu dalam bab sholat nanti, gitu ya. Jadi sholat isya itu yang ideal itu tengah malam. Ya. Makanya sahabat ya pernah habis maghrib nggak pulang, nunggu sholat isya. Nabi tengah malam baru keluar sholat isya, gitu ya.
Nah itu sahabat banyak yang tidak wudhu lagi. Ya. Kenapa? Karena mereka wudhu dalam kondisi duduk, menempelkan pantatnya di bawah, di tanah. Ya, sehingga aman posisinya, ya, tidak membatalkan. Oke, itu tidak membatalkan ya. Iya, yang tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah tidur ya dengan posisi ya tidak menempelkan pantat di tanah. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah hilang ingatan. Baik karena gila, pingsan, mabuk atau pengaruh obat-obatan dan sebagainya. Baik hilang ingatannya sebentar ataupun lama. Baik hilang ingatannya dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Ya. Sebab pengaruh itu semua terhadap ingatan seseorang lebih dahsyat ketimbang pengaruhnya tidur. Jadi para ulama bersepakat dengan semua ini. Ya, membatalkan. Yang keempat, yang membatalkan wudhu, menyentuh langsung kemaluan tanpa batas atau tanpa penghalang. Ya. Dalilnya dari Basarah binti Sofwan bercerita Rasul bersabda, man massa dan seterusnya, barang siapa yang menyentuh kelaminnya, janganlah sholat hingga ia berwudu terlebih dahulu. Nah itu. Ya, jadi menyentuh alat kelamin tanpa penghalang, ya, seumpama ya, gatel, garuk-garuk langsung tanpa penghalang, itu membatalkan wudu. Itu 4 ya yang disepakati. Yang nomor 5 ini yang para ulama berbeda pendapat, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis ya, bukan mahram ya. Bersentuhan dengan lawan jenis bukan mahram ya. Termasuk suami istri ya. Suami istri itu bukan mahram ya. Yang namanya mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, itu namanya mahram ya. Seperti kalau saya, mahram saya itu ibu saya, anak perempuan saya, gitu ya, kakak perempuan saya, adik perempuan saya, kemudian keponakan perempuan saya, baik keponakan perempuan dari kakak laki-laki atau kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, nah itu namanya mahram. Ya. Ibu naik ke atas lagi, nenek, buyut, itu namanya mahram. Ya kalau jenengan ya berarti ya, yang jadi mahram jenengan itu ya suami jenengan, kakek jenengan, ya kakak laki-laki, adik laki-laki, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, itu namanya mahram. Mahram itu artinya yang haram dinikahi, gitu ya. Ya. Yang haram dinikahi itu tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan. Nah, kembali ke masalah utamanya ya. Bersentuhan laki-laki perempuan bukan mahram ya. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau mazhab Syafi'i ya, itu membatalkan ya. Mazhab Syafi'i, seumpama saya dengan istri saya ya. Istri saya itu kan bukan mahram karena kan sah untuk dinikahi kan gitu ya. Sekalipun sudah jadi suami istri, itu tetap bukan mahram. Jadi saya dengan istri saya itu kalau bersentuhan menurut mazhab Syafi'i itu batal. Saya kalau habis sholat, ya habis sholat kemudian salaman dengan istri saya, ya sudah, saya tidak sholat sunnah setelah itu. Ya, makanya kalau salaman dengan istri saya tangannya ditutupi sampai sama rukuknya, mukenahnya, gitu ya, biar tidak bersentuhan langsung. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian kalau mazhab Hanafi ya, sama sekali tidak batal. Ya, mazhab Hanafi, laki-laki perempuan bukan mahram bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ya. Makanya seperti kita kalau lagi haji atau umroh yang pakai mazhab Syafi'i untuk sementara pindah mazhab. Ya. Karena kalau kekeh dengan mazhab Syafi'i kesulitan kita saat haji atau umroh. Kan lagi tawaf baru 1 kali putaran nyenggol orang ya, nggak bisa
menghindari bersentuhan itu nggak bisa. Apalagi kalau hajinya suami istri, kan mesti gandengan sama istrinya, takut ucul kan begitu ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya berarti batal terus. Kan begitu. Jadi Syafi'i batal, Hanafi tidak batal. Mazhab Maliki beda lagi. Mazhab Maliki kalau bersentuhan laki-laki perempuan bukan mahram, kemudian saat bersentuhan ada syahwat, itu batal. Jadi saat bersentuhan ada nah itu batal. Tapi kalau bersentuhan tidak ada syahwat, kok dingin-dingin aja gitu, nggak ada nggak ada kan begitu ya. Nah itu tidak batal. Ya. Itu mazhab Maliki. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi kalau memungkinkan kita dalam kondisi normal pakai mazhab Syafi'i untuk lebih hati-hati. Tapi kalau kondisi darurat kita bisa ambil mazhab yang lain. Berarti boleh ya Ustaz, pindah itu untuk Kondisi darurat saja supaya tidak dianggap mengenteng-entengkan hukum. Nyari yang gampang-gampangnya saja. Kalau kondisi normal sebaiknya jangan. Ya. Tapi kalau kondisi darurat bisa. saya pernah dengar itu waktu Nabi sholat malam menyentuh kakinya. Iya, itu yang dijadikan dalil kelompok yang mengatakan tidak batal. Ya. Kalau kelompok yang mengatakan batal itu dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu ya. Aula masumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Nah di sini mazhab Syafi'i menganggap memaknai lamisa, ya, lamastum itu artinya menyentuh. Jadi bersentuhan itu batal. Tapi kalau mazhab lain lamastum ini maknanya bukan menyentuh tapi berhubungan badan. Gitu ya. Sehingga mazhab yang lain mengatakan tidak batal kalau cuma menyentuh. Yang batal itu kalau berhubungan badan. Jadi dalilnya sama tapi penafsirannya beda. Akhirnya melahirkan hukum yang berbeda. Jadi bukan tanpa dalil, semua ada dalilnya. Cuma dalam memahami dalilnya berbeda-beda. Nah, begitu. Oke. Sedikit lagi, tangguh. Hal-hal yang tidak membatalkan. Ya. Jadi tadi bersentuhan laki-laki perempuan bisa masuk kelompok yang membatalkan, bisa juga masuk kelompok yang tidak membatalkan. Ya, tergantung kita ikut pendapat yang mana. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang tidak membatalkan, keluarnya darah dari jalan yang tidak biasa. Maksudnya bukan haid, bukan nifas. Ya. Baik disebabkan oleh luka tergores umpamanya, atau bekam, atau mimisan, baik sedikit ataupun banyak, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Keluar darah dari jalan yang tidak biasa. Kalau dari jalan yang biasa, ya berarti jenengan itu haid atau nifas, gitu ya. Nah itu membatalkan. Kalau bukan dari jalan biasa seperti tangan tergores atau dibekam atau mimisan, itu tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga, tidak membatalkan wudhu adalah muntah. Baik muntah yang dikeluarkan itu banyak ataupun sedikit. Ya, muntah itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau saja dengan puasa, gitu ya, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ya, muntah dengan sengaja. Apa ada orang muntah dengan sengaja? Ada. Kan salah satu metode diet gitu ya. Ya, itu dengan cara makan boleh sembarang-sembarang, selesai makan mulutnya disemprot-semprot. Gitu ya. Kemudian muntah. Ya, supaya tidak jadi daging kan begitu, dimuntahkan lagi. Itu batal kalau muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Jangan lagi jalan-jalan mau kemana, ketemu mantan, tiba-tiba muntah. Muntah saya kalau ketemu sama dia. Saking bencinya sama mantan. Nah itu muntah tidak disengaja, itu tidak batal. Ya kembali lagi, kaitannya dengan wudhu, muntah tidak membatalkan wudhu.
Kemudian yang berikutnya tidak membatalkan wudhu adalah keraguan seseorang apakah ia berhadas atau tidak. Nah, kadang-kadang kita kan ragu, aduh saya udah batal belum ya? Saya sudah kentut belum ya? Itu tidak batal. Ya, tidak membatalkan. Keraguan seperti itu tidak batal. Jadi posisinya jenengan punya wudhu, contohnya habis sholat maghrib, ya nunggu waktu isya, beraktivitas, kemudian ragu, aduh saya sudah batal belum? Sudah batal belum? Berarti belum batal. Keraguan batal atau belum batal itu tidak membatalkan wudhu. Ya, sampai jelas ada bukti kalau sudah batal, seperti kentut, ya, buang air, ya, atau apa, itu bukti yang jelas, konkret. Ya. Tapi kalau nggak ada bukti kemudian ragu, tidak batal. Beda dengan kondisi sebaliknya, kita bangun tidur, ya, kemudian mandi, selesai mandi kemudian ragu, saya tadi sudah wudhu apa belum ya? Berarti belum. Ya. Karena bangun tidur itu kan kondisinya berarti belum punya wudhu, kan begitu ya? Kita mandi kemudian ragu, tadi saya wudhu belum, awalnya belum wudhu. Jadi hukum asal, ya, ketika kita ragu itu dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya kan tadi belum wudhu karena bangun tidur. Ketika kita ragu sudah wudhu belum, berarti belum. Kembalikan ke hukum asal. Kalau kita sudah punya wudhu seperti habis sholat maghrib mau sholat isya, kemudian ragu, waduh saya sudah batal belum, kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya kan belum batal, hukum asalnya kan punya wudhu. Nah begitu ya. Jadi kembalikan ke asal. Contoh lagi, kita ragu dalam sholat, gitu ya. Ini rakaat 2 apa 3? Rakaat 2 apa 3? Antara 2 dan 3 duluan mana? Duluan 2, berarti kita ambil rakaat 2. Begitu. Masih begitu. Kita punya utang, sudah bayar belum? Ya belum. Ya. Karena kan awalnya memang belum bayar. Kecuali ada bukti, kan begitu ya, ada kwitansi dan seterusnya. Jadi kalau saya udah bayar belum? Ya belum. Begitu ya. Kecuali ada bukti. Karena antara bayar dan belum bayar, kan duluan belum bayar, kan begitu ya. Oke. Kemudian berikutnya yang tidak membatalkan wudhu adalah memandikan jenazah. Itu tidak membatalkan wudhu, ya. Memandikan jenazah, asalkan saat memandikan tidak menyentuh kelaminnya, kan begitu ya. Apalagi kan seringkali kan memandikan jenazah kan sekarang pakai sarung tangan ya, karet itu ya, sarung tangan yang karet itu. Baik, habis waktunya Bu, setengah 10 saya khotbahnya di Pare, tidak di Kediri. Ya, jadi harus pulang. Nanti aja Ustadznya nanti aja kalau mau nanya. Minggu depan masih diteruskan. Ya, minggu depan kita masih lagi. Ya, dengan catat aja ya. Kasihkan Bunur, nanti Bunur sampaikan ke saya, kita bahas minggu depan. Ya, jadi yang ada pertanyaan ya, kita bahas minggu depan. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.